Salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap pagi saya mengundang semua rekan-rekan untuk kita berkumpul, kita berbakti, dan kita memuji dan memuliakan namanya. Teman-teman, hari ini adapun yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Ibu Pendeta Suryani Pantau. Ya, waktu dan tempat saya persilakan Ibu Yani, mari masuk. Salam saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan berkati supaya hidup kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh, berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba urapi pada saat ini supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah, di sini kita akan belajar mengenai satu jemaat yang ada, sebenarnya ada 7 jemaat ya di Asia Kecil, tetapi hari ini kita akan belajar jemaat di Efesus. Efesus sekarang ini kalau tidak salah di Turki ya saudara. Dan ini pernah mengalami masa kejayaan yang sangat luar biasa ya. Dan kota Efesus ini juga adalah juga tempat di mana penyembahan berhala, pusat penyembahan berhala yang sangat luar biasa pada saat itu ya. Nah, kemudian kita melihat jemaat di Efesus ini adalah hasil pelayanan daripada Paulus ya. Paulus pernah tinggal di sana dan kemudian juga Timotius pernah tinggal di sana dan Priska Aquila juga pernah tinggal di sana. Jadi luar biasa mereka itu dibina, dimentoring oleh orang-orang yang secara teologi pengajarannya yang sangat luar biasa ya. Nah, tetapi kita melihat di jemaat Efesus ini Tuhan mengecam satu hal karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi tema kita pada hari ini jaga kasih yang mula-mula ya, jaga kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Nah, mari kita akan baca bersama-sama Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 demikian bunyinya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu, lalu dari tempatmu jikalau engkau tidak bertobat. Sampai situ saja. Nah, saudara, kita melihat di sini jemaat Efesus ini, kita melihat jemaat yang sangat luar biasa. Dan jemaat yang begitu tekun, bahkan mereka tahan menderita. Nah, kita dapat lihat itu di dalam ayat yang kita melihat di sini, di dalam ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi saudara, rupanya semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, Tuhan tahu. Semua dicatat oleh Tuhan. Tidak ada satupun pekerjaan kita yang tidak diketahui oleh Tuhan. Semua diketahui oleh Tuhan. Dan kemudian di sini dikatakan jerih payahmu. Jadi jerih payah bagaimana kita berlelah-lelah ya melayani Tuhan. Mungkin kita lupa waktu, bahkan lupa makan ya. Dan kita begitu gigih, begitu berjerih lelah ya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga kita betul-betul bayar harga waktu kita dan sebagainya. Bahkan maupun ketekunanmu. Jadi Tuhan tahu betul
betul bagaimana pekerjaan daripada orang-orang di Efesus, pelayanan mereka. Bahkan jeripayah mereka, ketekunan mereka di sini. Aku tahu bahwa engkau dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Dan mereka juga sabar terhadap orang-orang jahat. Penganiayaan yang sangat luar biasa pada saat itu, saudara ya, pada zaman gereja yang mula-mula ya, ada banyak orang yang mati syahid, ada banyak orang yang dibakar hidup-hidup dan sebagainya, saudara, oleh karena mengikut Tuhan. Nah, kita melihat di sini, aku tahu kamu sabar terhadap orang yang jahat terhadap kamu, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Nah, mereka juga adalah orang-orang yang dapat membuktikan dusta-dusta rasul-rasul yang menganggap mereka rasul, tetapi itu dusta. Pengajaran-pengajaran sesat ya, pada saat itu timbul juga rasul-rasul sesat ya, nabi-nabi sesat yang mengaku rasul, yang memberitakan mengaku mengabarkan kabar baik, tetapi yang sebenarnya sesat. Dan mereka dapat buktikan itu, mereka dapat menjawab, mereka adalah ahli-ahli apologet yang sangat luar biasa. Ya tidak heran karena memang gurunya itu Rasul Paulus yang membangun jemaat ini. Timotius, ya, Aquila, Priscilla, dan mereka betul-betul diajar doktrin atau diajar pengajaran yang sungguh kuat. Sehingga jikalau ada ajaran-ajaran sesat, mereka bisa membuktikan dengan sangat jelas ya, sehingga orang-orang yang mengajar itu adalah mereka itu adalah berdusta. Nah, jadi kita melihat betapa luar biasa jemaat ini. Ya, di sini dikatakan bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, luar biasa. Kurang apa lagi ya? Kurang apa lagi dilihat dari sudut apapun ya, benar-benar ini perfect banget secara pelayanan ya, skala pekerjaan Tuhan yang mereka tahan menderita, dan juga di sini dikatakan bahwa mereka juga tidak kenal lelah di dalam pekerjaan Tuhan. Dan luar biasa, mereka betul-betul tekun di dalam pekerjaan dan mereka fokus kepada pekerjaan pelayanan Tuhan. Namun kita kaget di dalam ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Tetapi Tuhan mencela mereka. Kenapa Tuhan mencela mereka? Karena mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih di mana betul-betul mereka ketika mereka mengenal Tuhan, keintiman, kemesraan dengan Tuhan itu sudah hilang. Jadi ternyata bahwa semua yang mereka kerjakan itu tinggallah rutinitas. Mereka memang giat dalam pekerjaan, mereka fokus dalam pekerjaan, tetapi sayang saking sibuknya, saking semuanya itu saudara, mereka kehilangan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah ini perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kita begitu giat, kita begitu luar biasa, secara pekerjaan kita betul-betul perfect. Nah, inilah seringkali terjadi kejatuhan anak-anak Tuhan. Kita lebih berfokus kepada pekerjaan, tetapi kita mengabaikan siapa yang mempunyai pekerjaan itu. Ya, siapa yang kita layani, bukan pekerjaan yang kita layani, tetapi Tuhan yang mempunyai pekerjaan itu, yaitu Tuhan sendiri. Kadang-kadang sudah terlalu lelah, terlalu capek sampai di rumah, kita lelah melakukan segala sesuatu, tetapi kita nggak ada persekutuan intim dengan Tuhan. Kita nggak punya doa, jam-jam doa kepada Tuhan. Ya, kita nggak punya waktu betul-betul merenungkan firman Tuhan, menyerapi firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita. Tidak lagi kita terima itu. Tidak lagi kita dapat semuanya itu untuk kita masukkan ke dalam otak kita, supaya kita bisa mengajar dengan baik, kita bisa menjawab orang dengan baik. Tetapi persekutuan kita dengan Tuhan itu sebenarnya sedang sakit. Nah saudara, inilah yang dicela oleh Tuhan, saudara. Inilah yang dicela oleh Tuhan. Kasih yang mula-mula. Ternyata Tuhan itu menginginkan kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Dia.
Ingat bahwa kekristenan itu bukanlah seremonial, bukan ibadah-ibadah. Ya memang bukan berarti tidak ada ibadah di situ. Tetapi kalau itu yang kita kerjakan, tetapi kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, pada hakikatnya itu adalah mati. Sebab itu firman Tuhan katakan di sini, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Ternyata kehilangan kasih yang mula-mula itu adalah kejatuhan yang sangat mendalam. Karena semuanya harus berdasarkan dengan kasih. Ingat apa kata firman Tuhan dalam di Korintus katakan. Kalau kita telah menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, kita lakukan, kita bisa berbahasa malaikat sekalipun apapun. Tetapi tidak punya kasih, semuanya sia-sia. Seperti tong kosong bunyi jaringnya. Jadi saudara itu, kalau kita lakukan segala sesuatu, tapi kita kehilangan kasih yang mula kepada Tuhan, semuanya itu akhirnya menjadi rutinitas dan akhirnya sering berantem gara-gara pekerjaan, karena kedudukan dan sebagainya. Jadi bagi Tuhan betapa berharganya hubungan intim mesra dengan Tuhan. Sekarang pertanyaan kita, apakah kita masih mesra dengan Tuhan? Apakah kita bisa merasakan hadirat Tuhan? Apakah kita masih betul-betul ketika kita belajar firman Tuhan itu benar-benar hati kita terpuaskan, atau kita hanya isi otak kita saja? Ya, nah ini pertanyaan yang sangat penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara, di sini dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Ternyata harus bertobat kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempat jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, semarak gereja Efesus sekarang tinggal puing-puingnya, saudara. Gereja tinggal puing-puingnya karena mereka sayang sekali telah memulai dengan baik tetapi mengakhirinya tidak baik. Nah, ini adalah satu pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semua, ya. Kalau kamu tidak bertobat, kaki dianmu, akhirnya kemuliaanmu akan diambil, ya. Dan kemudian firman Tuhan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolas yang telah kubenci. Ayat yang ke-7, siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus, roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Jadi kita lihat di sini, saudara, mari ya, di dalam ayat yang ke-4 juga kita lihat, mari kita melakukan lagi apa yang telah terhilang itu. Mari kita koreksi diri kita. Mungkin sampai titik mana, seringkali kehilangan kasih yang mula-mula ada penyebabnya. Kita kembali lihat apa penyebabnya sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, saudara, sebagai penutup, saya mau kasih satu ayat, Yeremia pasal 2, kedua, demikian bunyinya. Pergilah, beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu yang masa mudamu, kepada cintamu, kepada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau pengikut aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburan. Perhatikan, di sini, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Ternyata, Tuhan itu mengingat masa muda. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengenal Tuhan yang pertama, bagaimana kita benar-benar mempunyai kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Aku teringat, katanya. Dan di sini dikatakan, ketika engkau menjadi pengantin, ya, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Tuhan mengingat akan hal semua itu. Tetapi bangsa Israel pernah kehilangan kasih yang mula-mulanya kepada Tuhan. Sehingga mereka menyembah berhala, mereka selingkuh istilahnya secara rohani. Mereka menyembah berhala dan hidup mereka menjadi kacau. Dan akhirnya Tuhan harus membawa mereka kepada pembuangan. Sampai kemuliaan daripada Israel, Yerusalem itu betul-betul diangkat kaki diannya. Tetapi karena kasih karunia, karena janjinya yang luar biasa kepada Abraham,
Ishak dan Yakub. Dia mengembalikan lagi, memulihkan keadaan daripada orang-orang Israel. Saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjadi satu pemikiran kita pada hari ini. Kapan saudara merasakan bahwa saudara intim banget dengan Tuhan? Saudara merasakan dekat banget sama Tuhan, ya. Dan hidup saudara benar-benar mengutamakan Dia. Jadi mari kita prioritaskan lebih kepada hubungan daripada pekerjaan. Ya, itu harus balance ya saudara. Kalau kita mengasihi Dia, kita juga mengasihi apa yang ditugaskan kepada kita. Tetapi yang utama itu adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari hubungan yang dekat dengan Tuhan terlebih dahulu. Dan cari kebenarannya, hubungan kita dengan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau luar biasa dahsyat dan baik. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini mengajar kepada kami supaya kami tidak meninggalkan kasih yang mula-mula, kasih cinta pertama kami dengan Tuhan. Tetapi terus membina hubungan yang mesra dan intim dengan Tuhan. Dan memiliki Engkau yang lebih utama daripada semua pekerjaan kami. Kami sering terjebak Tuhan, seringkali kami lebih terjatuh dari rutinitas pekerjaan, sehingga kami mengabaikan Engkau Tuhan. Kami lebih mengutamakan tanggung jawab kami sebagai pekerja Tuhan. Tetapi melupakan bagaimana hubungan kami dengan Tuhan itu harus diutamakan, diprioritaskan. Terima kasih, biarlah setiap pendengar pada hari ini mendengar, kami boleh diberkati dan terus maju dalam Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom, selamat hari Selasa, ya Tuhan Yesus memberkati semua, ya. Sampai jumpa semuanya, Tuhan Yesus memberkati, ya. Ya, saya permisi dulu, ya. Ya, jadi begitu dahsyat ya firman Tuhan yang kita dengar tadi ya, bahwa kita harus tetap menjaga kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan itu ya, supaya kita kedapatan baik di mata Tuhan, kita kedapatan tidak melenceng dan kita kedapatan tetap setia di hadapan